nggak ada, cuman di jalan daging. Ini kemana ini? Gue lihat di lorong ini kan peron ada cemeran tuh bang bawa. Oke, Ki. Saya intip itu. Wah tuh buat badan nom kaki. Rambut apaan? Ya udah. Habis itu saya paranin. Saya ambil lah bang. Saya tarik tuh rambutnya ya kan. Saya ambil. Wah sobra jam nih pala. Kilo lagi. Kerok. Ada tanggap gue bilang pencetnya gitu bang. Wah ya waduh, nggak ada apa-apaan gitu, nggak ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel HG. Hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang mau bercerita tentang pengalaman hidupnya. Kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam bang. Gimana nih Ki kabar Ki? Sehat. Nah Aki ini punya banyak pengalaman cerita ya Ki. Aki ini mau bercerita tentang pengalaman hidupnya nih Ki. Itu kalau saya boleh tahu di tahun berapa Ki? 85 bang itu. Di tahun 85 ya Ki? Betul. Bisa nggak Ki diceritain kisi-kisi sedikit Ki? Bisa bang. Oke. Nah dulu bang, saya di rumah dipegang sama teman saya. Nah itu teman saya ke rumah saya. Ki, ada tabrakan. Cewek katanya, cuman orangnya nggak ada. Nah kok orang nggak ada gimana maksudnya? Kayak ke bawah sama kereta Ki gitu. Nah, ya udah. Saya keluar ya tadi lah, gue pakai sendal dulu, pakai baju sendal, saya kejar kereta. Ya emang sih bekasnya ada tuh bang, kayak daging bececeran di kereta gitu bang, di rel kereta kan ada. Nah, ya udah lu ikut gue aja yuk. Nah, terus kata Bang Husin, lu aja berdua dah, gue nungguin sini, kata Bang Husin tuh abang saya. Ya udah saya, arah ketemu tuh bang ya saya bungutin pakai kartu plastik lagi. Nah, saya jalan itu bang tiba-tiba stasiun Tebet. Nah seperti itu saya cari. Nah terus nih saya kan peron itu ada cemeran bang ya. Nah saya cari kereta nggak ada gitu. Terus saya di sini lah lorong itu yang di bawah peron. Nah saya itu ada badan sama kaki udah angkat. Lah ini palanya kemana sih bilang? Nah itu kok palanya gini? Nah yaudah. Nah habis itu dibilang pala nggak ada. Ya udah saya cari lagi kan dagingnya, berarti kan badan udah ketemu ya. Saya lagi. Nah tiba-tiba saya jalan-jalan itu tiba-tiba stasiun Manggarai lagi bang. Nah di Manggarai itu di bawah peron pala ada bang. Oke. Palanya. Badannya di stasiun Tebet, palanya ada di stasiun Manggarai. Iya benar. Oke, ditahan dulu ceritanya Ki. Oke, buat teman-teman yang penasaran pengen tahu ceritanya dari Aki, tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip. Kayaknya bikin bulu mata saya merinding nih teman-teman. Yang belum subscribe, bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di video-video Hendrik Gimanto. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendukung channel Hendrik Gimanto. Semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah, sehat dan panjang umur selalu dalam pelindungan Allah. Seperti biasa yang mau jadi narasumber seperti Aki, caranya gampang banget, bisa DM ke Instagram Hendrik Gimanto atau hubungi WhatsApp yang saya cantungi di bawah ini nih. Sebelum videonya kita putar, kita lihat dulu cuplikan yang satu ini nih. Doa buat Bapak, Allah kasih jalan yang terbaik buat kami. Oke, Aki, bisa diceritain dari awal sampai akhir Ki, silakan Ki. Nah saya bang itu lagi naik Metro Mini ya, itu saya pakai kenek itu. Saya kadang kenek ya Ki? Kenek ke Metro Mini itu bang. Nah saya naikin, kadang-kadang siang saya tembakin tuh bang ya, kenek. Biasanya supir saya turun ya kan gitu. Ya saya turun, saya pulang. Nah tiba-tiba ya ada teman, kita nongkrong bareng-bareng gitu bang. Di pinggir jalan kereta kan dulu ibu saya ngontrak di dekat SMA 37 bang gitu. Jadi di pinggir jalan kereta itu kan gitu. Nah saya juga bisa ngomong, ya adalah yang tabrakan tuh bang sama kereta lagi gerimis pembantu itu bang cewek itu tabrakan. Nah dari situ Ki ada tabrakan kami, ya udah tuh ayo saya ikutan dulu bang. Ikutin nih pertama ya kan. Bisa saya lihat lah kok hancur begini, saya bilang. Nah terus tangannya mana tuh, kok cuma atu doang nempel, tangannya gak ada yang nempel tuh mana ya, nggak tahu dah. Ya udah terus kata Bang Husin, coba lu susulin Ki gitu.
iyalah saya susulin lu ya. Nah terus yang somot itu, nah terus Bang Usin, lu pakai plastik tangan lu bau karena ini lu amis ini gitu. Ah enggak, saya biasa aja saya bilang udah. Nah minta kartu plastik, dia kan saya kumpulin yang dikit-dikit itu bang, kotak-kotak kayak saya keluarin daging saya kumpulin kan itu. Nah, saya kan nggak pakai alasan. Nah, tiba-tiba ya saya tangannya kemarin kagak ada. Nah terus saya lihat kan kereta arah Cawang bang, ya Tebet mau ke Cawang tuh. Nah itu, nah terus saya situ itu coba gue maju di depannya. Nah saya maju, masih ada darahnya tuh bang. Itu darahnya adalah 100 meteran tuh, tangan ketemu sama saya tangan nih kan gitu. Tangannya ketemu, dia putusnya segini bang. Nah putusnya dia. Nah terus saya ambil tangannya gitu, saya ambil tangannya, saya buat main tangannya. Tangannya saya angkat gini-gini tangannya bang gitu. Tapi di posisi situ Aki nggak ada rasa takut ya Ki ya? Nggak ada bang. Dia kalau situ bilang sih, lu orangnya nggak jijian, ngambil daging pakai tangan, orang pakai alat plastik. Gua aja kalau pakai plastik aja buat makan aja gue nggak nafsu. Nah itu. Terus saya bilang, kenapa nggak nafsu? Ya makan jangan ngelihat pikir ke dia lah, makan aja orang lapar. Saya bilang gitu kan. Yang penting saya udah cuci tangan, pakai sabun bersih, saya bilang gitu. Udah makan aja. Kalau gue nggak bisa kayak gitu. Bayang lu, ya lu, gue nggak kebayang gitu kan. Itu yang ketabrakan laki apa perempuan tuh Ki? Perempuan, saya kan saya bilang perempuan. Nah, terus itu aneh saya buat main. Tangan-tangannya bang itu saya buat main ya, terus badannya saya kumpulin semua bang, yang daging di situ saya kumpulin gitu. Nah terus polisi datang ya kan. Tuh. Terus polisi datang, nah ini tangannya mau putus di sini enggak, tangannya tadi di sana pak 100 meter. Siapa yang ngambil? Saya ngambil. Dan teman saya, no ada yang ngambil. Ya saya pak ngambil. Kenapa pak? Saya bilang, oh ya nggak apa-apa ya, maksudnya kalau lain kali kalau ada kayak itu jangan dipindahin dulu. Maksudnya gimana pak? Nungguin saya lah, kalau nungguin bapak tak kelamaan lagi, saya bilang ya, kita kan dari ini kan respon warga pak, saya bilang membantu untuk kerjaan polisi itu ringan. Jadi bener gak? Ya kalau dia nyari lagi kan, ya kalau saya mau, kalau saya nggak mau gimana? Itu ya gitu. Udahlah, bicara ini saya udah jadi saksi gitu gitu. Cuma saya bilang awal pertama nabrak saya nggak tahu, saya bilang pak, kok saya dapat kabar ya teman saya datang, teman saya ke rumah saya, Ki ada yang nabrak gitu. Jadi Aki cuma ngikut lihat ya. Nah, awal pertamanya gitu ngeliat-lihat saya berani ya. Udahlah dibawa polisi, udah kelar ya tuh ya. Ya saya tidur biasa bang. Kalau dulu kan di situ ada beca banyak bang. Di situ beca. Nah saya tidur di situ beca. Ya kadang-kadang teman saya, Ki lu tidur di beca apa nggak takut? Kenapa? Kan tadi lu yang ngambilin dagingnya tangannya. Ah lu pikirnya ke situ, orang tidur aja udah ngantuk. Saya bilang kenapa? Saya bilang gitu. Oh pas Aki tidur di beca itu, jadi posisi yang tabrak kereta itu nggak jauh? Nggak jauh. Oke lanjut. Nah, saya bilang lah, kita jangan kebayang ke situ, kalau mau tidur aja, saya bilang. Kenapa ya, orang kita niat baik sama dia. Saya bilang juga pun dia datang juga terima kasih sama saya, bukan saya iseng, saya bilang gitu. Lah katanya kita layak lah kita kumpulin buat nguburin dia, itu urusan rumah sakit nanti kan, bukan saya dong gitu. Yang penting kita niat baik untuk kumpulin badannya dia. Mas udah ngebantu ya. Nah namanya gitu kan ya, kalau dia datang juga terima kasih. Itu omongan saya bang sebenarnya. Cuma dia takut juga kan. Takut juga mas ya. Cuma saya speak berani aja sama dia gitu. Nah, terus ya udahlah ya, tidur di situ, teman saya balik ya udah tidur, saya besok pagi saya narik lagi gitu bang. Awal pernah kenaikin gitu, naikin, ntar saya pulang lagi naikin lagi. Nah tiba-tiba ada yang tabrakan lagi bang. Itu gerimis bang ya. Dia nggak tahu bunuh diri apa, kita nggak paham itu bang gitu. Tiba-tiba teman saya nungguin di halte bang, yang saya buat narik gitu. Nah terus katanya gini, Ki, lu ada tabrakan, panggil Bang Usin. Anak-anak gak ada yang berani. Itu Bang Usin siapa itu Ki? Abang-abang saya dekat tetangga. Itu rumahnya ada lain RT tapi RW 1 gitu. Tuh, habis itu disuruh Bang Usin, gue lagi narik, gimana gue bilang, enggak ini penting banget soalnya. Kenapa? Badannya kagak ada. Nah, badan kagak ada gimana sih, gue bilang. Tabrakan di situ badan gak ada, maksudnya gimana, gue gak paham nih, gue bilang gitu. Iya, darahnya ada, orang ngeliat dia tabrakan, cuman badan gak ada. Emang sih darah ada tuh bang, bekas-bekas di tabrakan, ceceran gitu. Badannya kagak ada Ki. Lah gue bingung nih, badan kagak ada. Jangan-jangan ada setan, gue bilang gitu. Ah lu ngomong lu Ki. Iya ya, tapi ngomong sama supir gue dah ya, ngomong tuh jam sekitar jam 11-an kalau saya gitu. Jam 11 malam.
Enggak, itu jenis siang bang. Oh jadi ini siang, Ya. sebelah siang. Oke. Terus saya datang lah ke ini, saya izin dulu sama supir, kata supir, ya lu cari dulu aja. Cuman lu ntar malam saya bayar sini lagi, iya. Terus kan kemarin besok pagi, ya saya bilang gitu, iya. Terus ke balik dari halte ke jalan kereta kan nggak begitu jauh bang, lumayan kan, itu rumah saya dekat, jadi jalan besar lah. Oh, jalan jadi kereta tempat Aki dari yang kejadian itu nggak jauh ya Ki ya? nggak jauh. Jadi teman ngabarin ke Aki, langsung Aki meluncur ke lokasi ya? Lokasi, cuma saya temuin dulu abang saya kan, abang saya di situ tuh dekat pinggir jalan kereta. Sini lu, ayo lu kemana? Menarik lah bang, gue bilang buat ngerokok, buat gini gue. Ya, lu udah nabrak. Di sini ada berani cuma dulu doang PA katanya. Lah PA kenapa? Ya kan lu PA kenapa? Lu mengutin aja kagak pakai kantong plastik. Kalau sentangan, lu makan aja. Lu bilang apa? Lu orang PA udah. Gak ada takut sih bilang. Iya, itu. Ya udahlah. Gimana bang tabrakan? No, yang rame no. Ya udah saya samperin rame. Nah kok cuman darah-darah doang bang. Wah biar saya kemana nih ya? Duh. Jangan ke bawah ini saya pikir ya kan. Wah ke bawah nih jangan nih. Udah saya bilang. Saya ngomong sama abang, bang, gua kalau sendiri keterangan, gua nggak mau nyari kenapa. Pasti kan suruh yang kereta nih, gua suruhin dulu bang yang kereta. Nah terus, lu sama siapa? Yang berani aja deh bang. Ya udah yang ngambil gua dah daging-daging itu semua tadi jangan kereta. Yang penting nemenin gua aja. Kenapa pegang atau pasti ntar gua giniin. Nah itu maulah yang 2 orang ini napingin saya bang. Tapi tetap Aki masih ngambilin daging itu yang itu. Yang ngambil saya bang, yang lain nggak ada berani karena apa? Kalau gue itu gue inget ini amis katanya, ya udah. Ini kejadian yang kedua kan? Kedua, Aki juga ngambilin dagingnya. Sama seperti itu juga. Nah ini kalau yang pertama itu badannya ada, utuh cuma tangannya nggak ada. Nah saya ketemu 100 meter. Nah yang kedua ini hitungannya ada tabrakan tapi semua nggak ada, badannya semua nggak ada, cuman ada daging dikit, berjejeran gitu. Cuman orang ada yang ngomong katanya ada tabrakan. Nah tiba-tiba orang itu rame katanya itu, kok mana orangnya nggak ada gitu. Nggak ada, cuman dagingnya doang gitu bang, darah-darahnya. Nah terus saya kan ngomong abang saya tuh, saya bilang saya minta dampingin 2 orang, cuma buat kantong plastik doang, ntar gua ambilin gitu aja. Ya udah saya bilang, dia mau, udah tuturin jalan tuh bang. Saya turun jalan dari pertengahan jam kereta, saya susurin ambil gitu bang. Tiba-tiba saya udah jauh bang. Tiba-tiba kayak gitu nggak berasa stasiun Tebet nyampe bang. Nanti stasiun Tebet itu saya lihat di tengah jam kereta nggak ada, cuma di jalan daging. Ini kemana ini? Gue lihat di lorong ini kan peron ada cemera tuh bang bawah. Saya intip itu, wah tuh buat nom kaki. Nah saya bilang, wah ada. Nah terus saya ituin, terus ada tuh yang apa nih, yang sapam menjadi stasiun ada tuh bang ya kan. Pak ada apa? Itu ini pak, ini tabrakan di mana? Sebelah sana pak, cuman nih badan di sini. Ya kita belum tahu tuh, belum ada pala tuh bang, ya nggak tahu ya. Rame lah di situ, di apa nih, di stasiun Tebet rame geger gitu bang. Udah diangkat katanya ini apa nih, sapam jadi angkat dulu bang, kayak gini. Gimana cara angkat? Gue bilang diangkat dulu, kasihan orang kayak begini. Gue bilang, lu mau gak posisi lu gini? Gak mau kan? Angkat dulu, pinggirin, ntar ada posisi baru. Itu set di pertanyaan gitu aja. Gue bilang jangan digituin bang, kita angkat dulu, taruh pinggir, jangan di situ. Itu yang ditemuin dulu sama Aki di stasiun itu anggota bagian tubuh apa dulu tuh Ki? Badan utuh. Badannya doang utuh. Cuma kan saya nggak kepala bang, nggak gitu. Lanjut Ki. Pas saya angkat, semua sama teman saya angkat, saya pinggirin lah itu kan udah. Nah pas saya angkat, palanya mana nih? Kagak ada pala sih bang. Astagfirullahaladzim, gue bilang, nih udah naikin. Ya, udah dinaikin sama saya. Terus habis naikin di situ, saya naik lagi, saya bopong, taruhlah di pinggir itu bang, jangan sampai ada kereta ganggu. Ntar penuh di situ kan kereta ganggu bang. Yang ada tabrakan satu, tas semua banyak tabrakan gitu kan. Jadi di situ tangan, kaki utuh ya Ki ya? Utuh. Cuman Aki kaget, lihat palanya kagak ada Ki. Nah, saya habis itu polisi datang tuh bang. Bisa naikin polisi datang. Gimana kejadian di sini nih? Ini berarti siapa naikin saya itu? Pasti buka. Ini palanya mana? Ya kagak tahu pasti. Nah itu sih bilang polisi, udah, ini ada wartawan, ya kan? Kamu ditemuin sama wartawan.
maksudnya apa? Ya kamu kan ngangkat ini di sini ya kan gitu udah. Ini kan kamu di syuting masuk TV. Waduh masuk TV Pak, saya bilang. Malah digituin. Saya nggak mau Pak, nggak apa-apa kayak gitu. Kamu susurin lagi nih, kamu kan bilang katanya ini dagingnya ada kan, udah di dia. Udah kamu ambil lagi ntar nih, kan masih banyak tuh, bilang masih banyak kan gitu. Saya disuruh tuh, cuma saya di belakangnya ada wartawan Bang. Nah itu saya masuk TV Bang, di situ Bang. Belakang saya orang pada geger, wah Aki masuk TV, Aki masuk Kiki. Oh berarti sempat viral juga di TV ya Ki? Udah Bang, masuk Bang dulu Bang di tahun 85 Bang, itu udah masuk. 85 ya? Masuk Bang, TV saya. Ya udahlah, saya jalan, saya kumpulin, saya diikutin wartawan belakang gitu. Wah, wartawan bilang, Pak, tar dulu Pak, kenapa? Saya harus lupa beli air. Ya udah, Bapak jalan-jalan dulu, tungguin dulu, saya beli air. Ya udah. Oke. Beli air berapa itu, saya beliin tuh sama teman saya dibeliin juga. Saya, Bapak mau air apa Pak? Ya udah kalau ini seperti saja kalau ada beliin sama wartawan saya. Ya udah, saya sama teman saya dibeliin tuh air gitu. Ya udah. Oh ya udah Pak, oke lagi kita ini lagi jalan pelan-pelan. Ayo jangan pelan-pelan, saya kumpulin lagi. Nggak lama kemudian itu Bang, sampailah stasiun Manggarai gitu. Oke. Nah saya bingung nih Bang, rel banyak nih, yang mana nih saya bilang, ikutin yang dagingnya aja dah sedikit udah. Nah di situ berceceran daging-daging Ki. iya, Sembari memapai jalan ke rel, memutin Ki. mengutin. Oke. Nah habis itu saya mengutin, nih rel kan banyak sih Bang, kalau stasiun Manggarai tahu sendiri kan. Iya. Peron 1, peron 2, peron 3 ya kan. Iya. Yang mana sih? Ada ikutin ini aja lah, gue bilang. Ya udah saya ikutin, saya ambil lagi. Nah pas tiba-tiba itu di tengah, saya lihat tuh ada rambut apa? Dia udah di pinggir tuh Bang, buat ke tengah, di pinggir udah jatuhnya. Dekat rumput. Oke. Itu ada rambut apaan rambut nih? Ya udah samperin sama saya. Tuh wartawan ngikutin saya mulu Bang. Saya mau kemari ikutin mulu saya. Berarti Pak, jangan ikutin saya. Enggak apa-apa udah. Ini kamu enggak apa-apa kayak gini. Kenapa? Kamu yang ini, tak saya yang iniin. Ya, tapi kan saya mau ke pinggir dulu Pak. Mau, ya enggak apa-apa. Ini kayak ada rambut. Wah, itu lebih bagus gitu. Ya udah. berarti Aki nyelusurin, wartawan ngikutin Aki terus. Ikutin. Nah di situ yang lihat palanya Aki sendiri atau rame-rame itu Ki? Saya dulu Bang. Saya Aki dulu. ini pala kagak ada kemarin. Waduh. Nah, saya kan yang tuh. Kan itu kan ada yang dulu Bang, ada pool kereta ya. Oke. Yang buat nyimpen kereta Jawa tuh. Iya, betul. Badan-badannya. Di situ kan ada jaro itu kan ada rumput-rumput Bang. Saya rasa rambut apaan? Ya udah. Habis itu saya paranin. Saya ambil lah Bang. Saya tarik tuh rambutnya ya kan. Saya ambil. Wah, astagfirullahaladzim nih palanya. Bener pala itu Bang. Jadi saya pikir tuh rambut orang buang ya kan. Biasa kan ada rambut quick itu Bang, yang ini buat ini. Saya ambil. Ya, saya pikir itu bukan palanya, saya ambil yang palanya, rambutnya saya ini. Nah, ini palanya tuh. Nah, itulah voting tuh sama wartawan. Apa sebut tuh. Saya disuruh stop, pegang. Ditanya wartawan, Bapak megang ini kagak takut? Ya kagak, saya bilang kenapa takut? Saya bilang, saya cuma nolong, saya bilang. Oke, dengan posisi palanya di tengah-tengah mati. Aset tenteng. Nah, habis itu tenteng, kata wartawan, udah Pak, ini ada security kemari datang. Ya udah datang, nggak apa-apa datang, kenapa? Ini saya kenapa ya datang ya udah. Selamat siang Pak, siang. Ini ada apa? Ini Pak, ada kejadian tabrakan di dekat rumah saya Pak. Di daerah mana tuh? Saya dekat SMA 37, saya bilang. Ini palanya Pak. Kamu ketemu palanya, badan udah ketemu. Udah Pak, badan di mana? Di tempat Pak. Itu di situ ada polisi. Ya udah tunggu sini dulu ya, saya bel. Saya tempat di bel tuh sama Manggarai. Itu. Terus habis Manggarai, ya nih, udah Pak, katanya suruh tunggu aja polisi yang kemari katanya yang atas tempat. Ya udah. Ya udah saya tungguin. Udah Pak, palanya bawa dulu Pak, pinggirin. Bapak aja, nggak berani saya Pak. Katanya, siapa nggak berani, udah Bapak aja nih. Lagi mana? Saya bilang, ini Bapak yang tanggung jawab. Ini saya mau pulang. Enggak Pak, Bapak jangan pulang dulu, katanya wartawan itu. Lah kok nggak pulang kenapa? Saya bilang, kan saya udah ketemuin kan badan di Tebet, pala ini Pak, daging pasti saya kasih lagi. Enggak Pak, Bapak harus sini dulu. Kenapa? Ya kalau ntar polisi menanya kan Bapak, bukan orang lain yang ditanya nanti. Oke, jadi saksi ya. Saksi itu. Waduh, saya lagi narik ini gimana? Maksudnya saya kan mengatakan Pak, saya bilang Metro ini kan waktu saya mau habis. Soalnya tas saya marah-marah nungguin di situ. Udah gini ya Pak, Bapak saya kasih duit lah. Yang penting Bapak nungguin.
Aduh, gue bilang gimana nih? Itu yang ngomong seperti itu siapa itu, Ki? Wartawan. Heeh. Udah bapak, saya ganti yang duit narik ya. Bukan masalah ganti pak, sayanya harus ketemu supir. Saya bilang kayak enak saya. Nah, terus saya wartawan bilang, ya udah kayak gitu bapak telepon aja. Dulu kan masih ada Nokia yang gede tuh pak, Oke. bang yang 3315 gitu kan. Ya, tahun itu ya. Nah, saya kan nggak punya HP. Bapak apa kan nomornya? Ada di dompet. Saya buka dompet nomornya. Akhirnya telepon lah sama wartawan, supir saya minta izin gitu ini gitu. Terus saya sebenarnya ya udah nggak apa-apa, ntar bilangin sama Aki suruh ke pool aja ya, besok menarik. Oh iya ya pak, siap siap. Ya udah dia pakai kenek yang saya tembak udah sampai malam tuh bang, udah paksa. Ya udah. Habis itu saya taruh pinggir nungguin polisi tuh bang. Ya saya dikasih rokok bang, setelah kata kasarnya, setelah katanya dibeliin rokok lah saya gitu. Pokoknya intinya Aki suruh jadi saksi lah, saksi pertama awal kejadian ya, Ki ya. Terus saya dibeli rokok sama wartawan 3 bungkus tuh, saya teman saya sebungkus, saya sebungkus itu udah. Bapak tunggu sini dulu aja pak ya, tunggu polisi. Ya ini kan kita bukan apa pak, saya minta tolong biar ini juga jelas gitu. Betul, takutnya ntar ditanya polisi kan ini saksi yang pertama kan bapak tadi ditanya sebut, kok tiba-tiba ketemuin bapak nggak ada lagi gitu. Nanti yang beritain ini bingung dibilang. Gitu ya saya bilang. Secara nggak langsung kepalanya juga Aki yang nemuin ya kan, di daerah Manggarai ya. Gitu. Itu juga di tahun 85 itu masuk TV saya bang. Ya itu. Ya kalau dibilang zaman sekarang viral lah saya kan. Kalau itu kan enggak begitu, cuma masuk TV. Wih, laki-laki masuk TV tapi bagian mayat gitu. Teman gitu. Ya udah habis itu saya ini polisi datang lah, itu sudah datang polisi. Ada polisi, Pak, saya mau nanya, yang bapak tuh badannya sama di situ tuh, itu ketemu dompetnya udah dikasih ini pak, saya bilang sama yang siapa buat, oh dikasih, kok nggak ada kabar? Ya bapak kan nanya nih, ya kagak sih, ya udah dibela tuh stasiun tempat Manggarai lagi, dompetnya dia, kan saya udah sering nama dia semua, Surici yang Tebet, nah itu dibela dari Manggarai. Nah terus dari Manggarai itu dianterin pakai motor, tahu deh karyawan kereta itu bang, gitu apa ya, jadi fisik aja nggak tahu, nyampe lah ke situ, didata semua gitu. Berarti ini orang jelas punya identitas itu bang. Terus ya udah, ini kamu atas nama polisi jajaran terima kasih, kamu udah bantu kepolisian untuk kayak gini, polisi ngomong gitu. Oh iya pak, kamu setelah kata kasarnya bukan apa, jangankan saya, yang mayatnya juga terima kasih sama kamu entah polisi itu terima kasih, cuma kita kan nggak dengar, kita nggak lihat. Ki makasih pasti gitu kata polisi. Pak saya niat pak, kalau saya orangnya bukan ini, saya nolong kata tanpa pamrih pak, saya mau kasih apa saya nggak mau pak, saya bilang saya dari hati saya ketuk di situlah pak, saya bilang. Nolong seandainya kejadian ke saya pak, saya bilang gitu. Oh bagus kamu kayak gitu, ada pikiran ke situ dibilang. Oh ya pak, ya udah ngomong-ngomong, ya udah kamu saya data dulu semua, nanti ada pihak keluarga pasti kan nanti ditanyakan. Pasti ketemu sama Aki, pasti kan namanya keluarga terima kasih, nanti kan saya kasih unjuk gitu. Makanya didata sama Aki, kenapa takutnya keluarganya ketemu sama Aki, ya kan alamat Aki di mana, pasti kalau ada itu pasti terima kasih sama Aki, pasti karena polisian pasti ngasih unjuk. Nanti daging-dagingnya nyari nih si Aki lumayan di sini, kasih tahu detail semuanya lah. Jadi kalau tanpa Aki ini orang juga badan kemana, pala kemana. Betul. Itu karena ada Aki, alhamdulillah kita sempurnain lagi ya karena Aki gitu. Karena disitulah yang saya lihat itu pak gitu. Oh gitu pak, ya udah nggak apa-apa pak, nggak takutnya saya jadi saksi, saya puyeng pak, enggak, saksi bukan saksi itu, takutnya pihak keluarganya datang menanyakan polisi. Nah itu ya udah di saya TP semua, ya udah. Nah habis itu udah kalah semua tuh, ambulan datang, udah kamu ikut saya aja yuk, saya anterin. Saya pulang pakai mobil polisi pak, diantarin bang gitu. Diantar sampai rumah sama petugas polisi. Udah sampai, udah makasih. Saya dikepelin tuh pak, tiba-tiba bang, nggak tahu saya. Nih pak, kopi rokok. Pak udah apa? Saya dikasih cepet pak, sama polisi dikasih cepet. Ya alhamdulillah saya bilang nih gimana nih dikasih sama polisi cepet.
ya apa? Yaudah kita beli minuman aja deh. Ya udah beli minuman tuh saya. Ya udah beli minuman. Dulu kan masih murah bang minuman. Ya udah beli minuman itu. Terus apa saya datang lagi itu mana? Ki? Ya alhamdulillah udah bang. Tapi ketemu gak? Udah. Ketemu di mana ya? Badannya tebet, palanya di mana? Lah, itu bisa lagi pala? Iya. Wah tuh. Coba saya bang, masuk TV bang. Maksudnya gimana? Ntar bang lihat aja berita katanya. Wah, kayak lihat berita ntar laki masuk TV. Tapi korbannya sama ya Ki dari yang pertama, yang kedua ya perempuan juga ya Ki. Berbuah. Oke. Nah tiba-tiba udah kelar semua ya udahlah bang. Saya namanya lapar perut saya kan. Jadi minum. Habis itu saya makan dulu lah. Cuci tangan tuh bang. Tapi nggak cuci tangan Ki. Cuci tangan dulu mau makan gitu. Kan biar hilang amis itu bang ya. Saya makan. Nah terus cuma kayak ini. Ki, lu makan aja. Gue yang nafsu. Kenapa nafsu? Gue lapar gitu. Ya orang makan makanya gue lapar gue makan. Maafin ini. Lu jangan pikir situ. Kalau pikir situ pasti orang mual lah. Saya bilang. Gue juga pikir situ pasti mual. Cuma gue nggak pikirin. Nggak gue ini bayangin. Jangan dibayangin. Gue bilang. Namanya orang tulus. Udah biasa aja gitu. Ya udah. Saya makan. Bagusin bilang. Orang PA. Katanya gitu. Ya sama saya pakai tangan. Pakai digitekin orang PA. Setengah miring gitu. Jadi juga dia cuek aja lah. Gitu. Udah bang itu ya saya biasa normal lagi narik itu bang. Nah saya pas dari itu badan saya nggak enak badan tuh bang ya. Saya turun setengah hari saya nggak enak badan tuh di rumah tuh bang. Saya tidur di rumah dari siang sampai sore tuh bang. Nah tiba-tiba teman saya datang lagi Isa bang. Oke. Isa bang. Ki mau tabrakan lagi. Aduh, gue banyak banget tabrakan pada gue nggak enak badan, gue bilang, gue nggak enak badan sakit, gue bilang gitu. Oh jadi setiap ada kecelakaan teman-teman Aki manggil Aki ya? Gue bilang badan gue nggak enak badan, gue bilang, Ki, cuma lu doang yang berani Ki, yang lain gak ada berani. Lah kata kasar ya setelah kasarnya, coba suruh orang lain, gue bilang, jangan gue bilang, ya gimana ya gini. Terus ada yang tetangga saya, kayak dia ngajinya sholat tekun lah, dia bilang. Ki, udah tolongin biarlah kata kasare ya bukan apa ya, tuh mayat Aki juga dapat nanti pahala, bukan masalah pahalanya saat badan saya nggak enak. Saya bilang nggak enak, badan saya nggak enak banget. Saya bilang kalau saya enak sih saya nggak sini kan itu ya datang lagi tuh RT ke rumah saya udah ya lah gimana jalannya sih gue bilang nih. Ya udahlah akhirnya tapi gue pakai baju dulu lah. Udah datang tuh saya tuh pihak yang nabrak di Jakarta itu kan. Tapi nggak jauh Ki, yang kecelakaan jauh di Raki juga ya? Nggak jauh bang. Jadi kereta lewat aja kedengeran jejak kedengeran rumah saya. Nggak jauh. Itulah saya ke situ. Saya pungutin lagi. Tuh. Cuman nah ini bang yang saya mau iseng nih bang. Mau iseng saya. Oke. Nah, gua kata orang kalau orang tebas tabrakan ada darahnya, kalau kayak tipis dia nangis katanya. Masa sih gitu sih. Gue iseng lah gitu. Udah itu mayatnya udah dibawa tuh bang ya sama polisi sama ambulan, darahnya masih ada ya kan. Iseng ya minta lah duduk tipis tuh sama tetangga. Lu ngapain sih? Lu mau tahu kepo bilang gitu. Sudah saya potong tuh bang, darahnya saya siram bang, ambil dulu seproset gitu. Gak ada apa-apaan, naik juga gak ada ya. Nah saya di situ, lu capek banget gue bilang nih, badan gue enak gue bilang, udah gue pakai akutan lah. Udah saya pakai akutan tuh bang, dari Puspa untuk tidur. Saya tidurnya kan di beca, udah tidur itu. Nah pas jam 11:30 itu bang, jam 12 malam ada suara kayak nangis. Saya mau ini suara siapa sih nangis? Lah, dia minta saya tidur lagi bang, kayak lama bikin kenceng nangis sih. Lah kok bikin kenceng, saya bilang. Adalah, saya duduk, harus saya giniin bang, saya bukin gitu. Ya tengok gitu bang. Yang nangis yang mana? Orang kagak ada, saya bilang. Gak ada tuh kayak. Nah, habis saya lihat gak ada orang. Saya mau jalan tuh bang, di belakang ada nyekek saya bang. Ada nyekek saya bang. Oke. Bekas saya. Ya
Saya udah wah, Udah nggak bisa ngomong. ya aduh. Orang ngeliat dari jauh, kaki kenapa itu? Wah itu. Wah, saya mau buka tangan susah banget. Wah gitu. Tuh pada datang tuh semua yang orang nongkrong, yang kan nongkrongnya itu nggak jauh sama beca bang. Ngeliat Aki kelepotan gitu deh ya. Ki lu kenapa? Kerok-kerok. Ada tangan, gue bilang kencengnya gitu bang. Wah ya katanya, waduh, nggak ada apa-apaan Ki, itu nggak ada apa-apa. Iya elah, gue bilang, wah napas saya udah ngepot tuh bang. Ya Allah, wah, tolongin gue nih, tolongin. Dia megang saya, kayak ada apa-apaan tuh Ki. Cuma saya tuh asli. Akhirnya sama saya pangling juga tuh bang, kayak gitu ya, pangling akhirnya. Iya. Akhirnya dipanggil abang saya tuh. Usin dipanggil bang, Aki kenapa itu Aki? Wah, lu kenapa bang? Tolongin gue bang, Usin, gue napas gue ngap nih bang, ngap, ada yang nyekek gue bang, ini kayak apa-apaan Ki, kasih kata apa? Iya bang, gue dicekik nih bang gitu. Akhirnya abang saya tuh bilang, yaudah pakai ustad tuh, yang disuruh pakai ustad tuh, coba dia pakai ustad gitu. Pak, lama banget nih ustad, aduh bang, saya udah napas saya udah sedikit lagi tuh udah ngepot banget. Ustaz datang langsung, tolongin gue saat gue ada yang nyekik saat Ustaz itu akhirnya udah diam duduk, kamu duduk dibaca sama Ustaz ya, kita nggak tahu tuh baca apaan deh. Saya lihat kamu sini Marbe, waduh gitu. Ustaz doain akhirnya kan, saya tiba-tiba tuh dengan doa tuh wah saya ngos-ngosan tuh bang, ya hampir mati saya bang, kayak ngos-ngosan. Nah, udah kamu diam dulu di situ. Ini ada yang belakang ada orang tuh. Kasih teman, orang mati saat gak ada orang. Udah lu diam lu, diam udah. Di belakang saya ada orang bang. Nah itu, Ustadz itu bicara sama dia, kita nggak tahu lah. Ki, gue pas nanya sama lu nih, gue udah nanya sama dia. Maksudnya Ustadz nanya apaan? Gue udah nanya sama yang orang harusnya ini. Gue nanya sama lu lagi kemarin di tipis ya, pakai darah. Iya Sat, astagfirullahaladzim, Ki. Lu pantesan ini orang buat terima kasih sama lu. Jadi orang ini kesakitan. Itu kendalanya ya Ki. Waduh, ya kan saya cuma iseng saja, bilang iseng. Kan kata orang kalau pakai tipis katanya diparahin. Waduh bener Sat, gue baru diparahin lagi, gue mau dimatiin. Gue bilang, nah lu lah kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Lu nolong tapi ya namanya orang Sat, gue cuma iseng-iseng doang. Kata orang kayak gitu, coba gue buktiin. Dia bilang, wah pengen buktiin ya, ternyata bener ya Ki ya. Bener kenyataan. Nah kan Ki, setelah Aki diobatin nih sama Pak Ustadz, kelanjutannya gimana tuh Ki setelah diobatin sama Pak Ustadz Ki? Ya saya kan habis cek itu di gini namanya Ustadz kan, lah kata saya disuruh pulang tuh bang ya. Habis cek itu saya pulang di rumah ya. Pas saya bangun itu badan saya udah pada lemas bang, udah badan saya panas itu bang. Lah kata kasare apa gara-gara tadi malam saya dicek, saya nggak tahu bang ya itu. Nah tiba-tiba abang saya datang lagi bang ke rumah gitu, nanyain saya, kok Aki mana nggak keluar, gak enak badan tuh, badannya panas, badan lemas, bilang gitu. Udah masuk aja no kamar lah dia sama saya. Kenapa Ki? Sakit bang, gue bilang. Itu masih berasa kayak yang tadi malam. Ya ini kali efek belakangnya. Ya udah deh, gue panggil Ustadz dulu ya, dibilang gitu. Dipanggil lagi lah Pak Ustadz ini Ki. Dipanggil sama Pak Ustadz. Gitu. Pak Ustadz nyamperin. Waalaikumsalam. Udah Ustadz masuk aja tuh kamar. Aki tidak kamar, lemas badannya. Udah. Kenapa Ki? Sakit Ustadz gitu. Oh ya udah. Yang jelasin apa? Ini Ustadz badan lemas. Gila kata kasarnya saya panas kayak pala keringan gitu Ustadz. Oh yaudah. Ini gue kasih air aja ya biar lu sembuh ya. Iya Ustadz. Makasih Ustadz. Dibacain lah sama Ustadz. Nah pas itu Ustadz pulang. Ya saya minum, saya iniin gitu bang. Ya alhamdulillah besok dia datang lagi gitu. Ya 4 hari tuh badan saya bikin lama, bikin enak tuh bang, sama gara-gara air Ustadz. Nah dari seminggu itu badan saya udah fit, tapi nggak terlalu fit ya bang ya gitu.
bete di rumah bang, saya bilang udahlah saya keluar gitu. Ibu saya nanya, mana lu? Keluar saya bilang bosen di rumah mulu. Baru udah agak mendingan tuh ya Ki ya, setelah iya, diobatin Pak Ustadz tadi ya Ki. mendingan bang Oke, gitu. oke. Saya nongkrong lah tempat teman. Nah, terus teman-teman Bang Husin, lu mendingan Ki. Alhamdulillah bang, udah bang, bosen gue di rumah bang gitu. Itu juga saya keluar itu bang, mau maghrib bang itu, keluar saya mau maghrib gitu. Ya udahlah, ya udah ngobrol aja biasa. Lu mau kopi gak? Ya mau bang, di kopi lah, mau dikeluarin karena saya nggak mau kopi seminggu. Dibeliin lah rokok sama Bang Husin itu. Udah ngopi, mulut masih pahit gak? Ada rasa pahit bang, dikit bang. Ya udah, biasain aja lo Ki. Ya udah. Nah, terus saya ngobrol-ngobrol sama teman saya, jam 10 batas saya ngantuk ya bang ya. Oke. Udah buat tidur. Nah, saya arah ke pangkalan beca tuh bang, yang naruh beca-beca bang, pangkalan. Saya jalan ditanya tuh, lu kemana? Aku mau ke situ dulu, mau istirahat. Gue bilang, lu di situ mulu tas? Enggak apa-apa. Gue bilang udah mendingan pada saya gitu bang. Udah mendingan bang pada saya. Udahlah saya tidur lagi di situ bang ya, di beca tidur. Nah tidur ini bang, setelah kata kasar ya, saya nggak mungkin temuin lagi ya, udah terakhir itu kali biar saya kan gitu bang ya. Itu saya tidur di beca malam itu, alhamdulillah bang aman, gak ada gangguan lah. Gak ada gangguan tuh bang malam itu. Ya udah ngobrol lagi biasa gitu. Saya belum lari karena saya masih lemas badan. Sore saya nongol lagi ke situ lagi bang, ngantuk, tidur makan beca lagi tuh bang, yang kedua kali bang. Nah ini yang kedua kali nih bang, beda sama yang pertama bang. Nah saya pikir saya tidur lagi lah gitu. Nah saya nongkrong melek tuh bang, masih melek sampai jam berapa, jam 12-an gitu bang. Nah, jam 12-an ngantuk, daripada bahan lagi tiduran tuh bang di beca bang gitu. Tiba-tiba saya tidur itu nggak lama sih bang, cuma sebentar doang. Ada yang ngurak-ngurak bang beca saya bang, ngurak-ngurak gitu. Pikir saya teman saya kan, pikiran saya, lu jangan iseng gue bilang, iseng banget lu. Gak ada jawaban, dia berhenti tuh bang. Saya lihat lagi, nggak ada, udah saya tidur lagi tuh bang gitu. Terus digosak lagi, lu jangan bercanda gue bilang itu. Saya pikir teman dia bercanda, gue gak enak nih, gue mau tidur, ngantuk banget gue bilang. Udah saya heroin tuh bang. Ya ketiga kali saya penyesalan bang, ini temen saya kayak ngerjain gue terlaluan nih, gue bilang gitu. Nah, terus saya bangun lah bang, saya bangun itu di belakang beca tuh bang, yang biasa buat megang abang mau beca. Itu cuma tangan doang bang, di kurang-kurang saya, wah langsung saya tuh bang. Saya kabur bang, saya bang. Nah setelah kata kabur saya takutnya kok tangan doang, saya bilang. Saya kabur lah. Nah, kesempatan itu di situ masih nongkrong tuh bang teman saya. Lu kenapa nggak pesan? Buset, capek gua. Ini lagi selari. Iya, buset. Gua tidur ada tangan dirusak-rusak. Gua pikir lu yang gini. Lah, gua nggak kemana-mana, kata gitu. Gua lihat tangan doang gitu. Bang Husin nanya, kenapa lagi sih, Lik? Ini ada rusak-rusak bang, gua bilang gitu. Rusak apaan? Gua tidur di beca bang, ada yang geruduk gitu bang. Ya udahlah, udah lu yang pulang aja lah, tidur rumah aja, jangan di beca, dibilang gitu. Udah tidur lagi saya di rumah tuh bang, ya. Mau tidur rumah, alhamdulillah bang, pagi nggak ada kejadian apa-apaan lagi tuh bang. Ya udah, saya biasa lagi nongkrong lagi bang. Itu yang ketiganya saya tidur situ tuh bang, lebih parah lagi dari pertama. Kalau pertama dia udah kurak doang bang ya. Yang ketiga ini bang, saya tidur jam 12 bang. Saya tidur hari jam yang sama ya? Sama. Cuman saya jam 2 itu saya bangun bang, itu di Kurung Batang bang. Kok bisa Ki? Kurung Batang yang masjid tuh bang, yang dia bawa itu pakai Kurung Batang itu bang. Yang tangannya saya ambil tuh Kurung Batangnya bang. Itu kalau mending bang, kalau cuman dengan buat Kurung Batangnya doang, ini saya ditutupin, cuman bukan pakai yang tutupan itu bang, kain bukan yang besinya ada tuh bang. Langsung saya tendang bang. Waduh, saya lihat masjid, ada yang nyebut, waduh ini dikunci, naik kejar bang saya bang langsung. Habis itu saya lari bang, lari, sampai saya ngencing tuh bang, ngencingnya apa?
di kurung batang saya bang, saya mengencing yang ngompol bang. Saking takut itu Takut ya bang. Kok saya tidur di beca, kok bisa di situ? Caranya gimana ya bang? Saya bingung juga. Ini sosok yang neror Aki ini yang tangan nih bang. Oh, yang tangan itu bang, yang tangan buat main itu bang, tangan itu. Nah, dari situ saya bang, saya duduk tempat tongkrongan saya lagi, masih ada anak-anak. Lu kenapa sih? Karena lu basah, lu ngencing. Iya gue ngompol. Kok lu jadi sono? Bukan lu tidur di beca. Nah, gue juga bingung tuh di situ. Bingung nih. Nah, gue tidur di beca, gue ngedusin ke rumah tuh. Astagfirullahaladzim. Ya bener Ki. Ya lu kan ngeliat. Nih gue di situ beca, gue di sono. Gue bilang. Lu tapi di situ teman Aki tahu semua kalau Aki tidur di beca. Tahu bang. Oke. Tahu bang. Udahlah saya diam, saya udah ngompol tuh bang ya. Udah bosan. Udah lu pulang lah. Pulang tuh bang, saya bersihin saya kan karena basah, pesing ya bang. Saya udah, udahlah, saya bilang nggak mau lagi tidur di beca lagi lah. Saya bilang udah putusin situ udah. Saya nggak mau tuh bang tidur di beca lagi. Karena apa bang? Teror ini lebih bahaya bang. Saya bilang urak-urak sekali. Yang ke Pak yang di Kurung Batang sekali bang. Astagfirullah, saya bilang ini saya mau gimana ya? Udahlah saya besokannya udah biasa lagi tuh bang ya. Tapi namanya mulut ya bang, wah geger lah saya di situ digangguin ini tidur di beca, ngedusin di Kurung Batang, geger lah di situ udah. Saya nggak mau ambil hero, ya sorenya saya nongkrong lagi tuh bang maghrib. Seperti biasa lagi ya. Abang saya bang itu aneh, ya udahlah, bilang ludah yang kayak gitu udah, ingat tidur di rumah aja bang, gitu. Tuh katanya, udah, ya gue nggak mau lagi bang, gue tidur di rumah aja lah, udah. Itu bang yang saya ganggu kena itu dua di situ bang, yang tangan itu bang, itu yang Aki bilang tangannya dimainin sama Aki. Betul ya kan? bang. Terus Aki sempat ngumutin organ tubuhnya kayak otak-otaknya berantakan gitu ya. Betul bang. Cuman saya tulus. Cuman saya disengit tangan buat main sama saya bang. Itu saya ambilin daging tetap otaknya saya ambilin. Ya dia apa nggak mau tangan buat main, kalau mau masuk ini kata pasti bang ya. Dia buat main-main bang tangannya dia apa marah kita tahu ya bang ya gitu. Itu yang buat itu bang, yang saya tolong itu yang tangannya buntung bang. Yang keduanya lagi nih bang, yang keduanya yang cerita saya bilang saya ketemu badan di Tebet terus sama di Manggarai palanya tuh bang. Oh yang keduanya tuh bang ya. Nah yang keduanya ini yang saya bingung, penampakan saya cuman badannya doang bang. Saya main biasa lagi nongkrong, tapi udah malam saya mau tidur bang, saya nggak berani beca lagi nih bang. Di rumah lah, di rumah tuh bang ya. Ya saya tiduran tuh di teras tuh bang, karena cuma saya ada teras itu bang. Nah, karena saya ketok emak saya, wo nggak bangun-bangun, ya udah tidur di teras lah, pikir saya kan gitu. Udah saya tidur aja bang di teras. Sempat ngetok-ngetok rumah nggak dibukain ya. Betul. Nah itu ya saya biar saya nggak mungkin diganggu lagi lah, kecuali di beca saya diganggu, kalau di sini nggak mungkin lah, saya pikir udah ya udah. Nah ini yang teror lagi bukan yang tangan nih bang. Ini yang pala nih bang, yang di Manggarai badannya cepet nih, saya diganggunya sama yang ini. Jadi Aki dari yang pertama sampai yang kedua sampai ketiga Aki diteror terus Ki? Diteror karena saya bang bener bantu, cuma saya iseng nih gitu. Nah yang kedua ini bang, saya tidur di teras bang. Pulas saya tidur, ada yang ngurak-ngurak pintu teras bang, kan itu kayak besi bang. Gerbang semacam gerbang gitu bang. Gerbangnya dikorak-korak ya. Urak. Wah besi banget apa nih, saya melek kagak ada siapa-siapa, bisik banget. Ya ada di sebelah nih bang. Saya lihat sebelah nggak ada orang, sebelah nggak ada. Siapa sih orang-orang, iseng banget nih monyet nih bilang gitu. Itu sekitar jam berapa Ki? Itu sekitar setengah 2-an bang itu. Setengah 2 pagi. Gubrak. Saya lihat kagak ada orang. Udah saya pikir bocah nih iseng nih, saya pikir udahlah. Udah bang, dari situ saya tidur lagi tuh bang. Tidur gak lama, ada 10 menit gubrak lagi bang. Saya bilang lu jangan macem-macem, gue tonjokin lu. Itu mata saya masih merem tuh bang. Saya pikir tonjokin lu, lu
bercanda-bercanda, tapi bercanda beda gitu. Nah dari situ bang, saya melek itu bang, cuman badan doang bang, pala nggak ada. Pala kagak ada bang, badan doang sama tangan sama kaki, pala kagak ada bang, kagak ada pala itu. Nah setelah Aki ditemuin seperti itu gimana Ki? Waduh bang, saya gerojotan tuh bang, saya kejar rumah. Aku lu, apa sih lu? Bukain pintu, buka pintu gitu. Habis buka pintu tuh bang, saya langsung ngejak ibu saya. Saya ketakutin saya bang, ngejak lah ibu saya. Wah, lu nggak sih? Bukan pelan-pelan. Aduh takut apa bang? Tutup ibu saya. Maaf, ada badan bu, badan apa sih? Itu kagak ada kepala. Ah lu bercanda mulu, udah mau pagi nih gitu. Katanya Kak. Kata ibu saya, lu jangan bercanda, ya lu bu, saya nggak bercanda kali gitu. Nah nggak bercanda itu bang saya. Dari situ bang, saya tidur. Ini namanya bantal, saya tutupin bang, saya pakai selimut, pakai bantal, jangan sampai mata saya melek tuh bang. Udah, takutnya tuh Ki ya. saya tidur di ruang tengah tuh bang sama adik saya. Saya takutnya saya nggak berani tidur belakang sendiri, saya tidur sama adik saya tengah. Wah pakai bantal, pakai selimut saya tutupin mata saya bang. Wah udah, ya Allah saya bilang, begini banget saya bilang. Udah bang, udah tidur tuh, ya alhamdulillah saya mata saya tidur tuh bang. Pas bangun udah pagi jam 7:30 tuh bang saya bangun, wah udah siang gitu. Udah. Nah dari situ, lah kata kasarnya bang, saya 7:30 bangun pagi ya saya nongkrong itu bang. Nah sore saya balik lagi ke rumah, saya mandi. Nah sore saya nongkrong lagi tuh bang, Boysha dan nongkrong. Nah itu teman saya datang bang, Ki ada berita nih, berita apaan gue bilang gitu. Di Manggarai ada kepala melayang. Kepala melayang gimana? Oke. Jalan deket gerbong kereta dibilang gitu. Wah PA tuh gue bilang. Ah lu kan yang ngambil, gue emang nggak ada situ, cuman gue ngeliat TV. Lu kan pas TV dulu dibilang, yang lagi lo nolong. Ingat gak kepala? Ah, iya ingat, cuma kan gue nggak jahil, gue bilang. Aki dapat kabar dari temannya Aki. Teman saya juga dapat kabar dari teman saya lagi. Oke, jadi dari mulut ke mulut ya. Oke, itulah. Saya nggak iruin tuh bang, udah. Di Manggarai ini sebetulnya biar saya gitu kan. Orang saya juga udah nemuin badannya, saya pikir. Cuman saya kan nggak ngomong sama mereka tuh bang. Iya. Yang tahu ibu saya sama tetangga saya gitu. Juga tetangga nanya, itu kenapa Ali malam-malam berisik banget? Dia katanya ya diparanin nama badannya. Ah masa sih? Iya dibilang udah. Tuh namanya ngerumpi ibu kan kayak gitu. Udah seruin aja. Pokoknya udah gosip-gosip udah menyebar lah. Menyebar itu bang. Nah terus dari situ heboh lagi tuh bang, yang kepala di Manggarai. Ibu pada tahu tuh bang, hampir satu RW sih tahu tuh bang. Itu tahu semua Ki. Gara-gara Manggarai itu ada pala melayang bang. Tapi sempat neror warga nggak Ki? Itu enggak bang, itu dia belum ke situ bang. Dia masih di stasiun Manggarai bang. Nah, yang badan tanpa kepala cuma Aki doang yang diganggu. Ya, yang ngeliatin saya doang, yang lain enggak bang gitu. Nah, udah berapa hari berlanjut lah itu ya bang ya, namanya berita kayak gitu berlanjut. Terus 4 hari saya dipanggil sama Ustadz, dipanggil Pak Ustadz lah. Ada teman saya ke rumah datang, Assalamualaikum Ki, oh ya Ki dipanggil Pak Ustadz. Lah udah apaan? Lah nggak tahu gue, lo kok dipanggil ya Pak Ustadz, katanya Pak Ustadz perlu gitu. Gue kayaknya nggak salah, ya gue juga nggak tahu kok dipanggil, lo kemari aja gitu, disuruh datang ke rumahnya gitu. Ya udahlah, lalu gue pakai celana panjang dulu ya, pakai baju sama celana tuh bang. Oke. Saya ke rumah Ustadz, itu di situ rumah Ustadz udah rame bang. Ada bapak-bapak semua dekat tetangga saya. Lain gang itu kan namanya satu RW itu lain gang. Aki dipanggil nih sama Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz ini dipanggil nama warga, tetangga saya, bapak-bapak semua. Ya dia ngomong katanya kepala Manggarai kan ada di Manggarai kan. Aki pernah ngambil gitu. Iya. Di situ saya datang Pak Ustadz, Assalamualaikum, udah. Saya lihat tangga saya tuh bapak semua. Ya Pak Ustadz ngomongnya langsung ini aja, nggak pakai basa-basi Pak Ustadz. Ki, lu udah pernah dengar gak yang kepala di Manggarai? Dengar Pak Ustadz yang melayang kan? Iya itu saya juga tahunya dari teman saya bilang Ferry. Oh iya benar. Nah di sini bapak-bapak ini tetangga Aki
datang ke sini mengadukan. Maksudnya Aki bisa enggak yang ini? Ya kan Pak Ustadz, saya udah nggak mau gitu lagi Pak Ustadz, saya bilang. Ya udahlah, udah cukup dua Pak Ustadz. Kemarin saya diparanin sama badan. Saya juga udah dengar, cuma saya nggak panggil karena apa itu urusan Aki. Kan nanti warga pada kesini, maksudnya memanggil Aki. Kan kalau dia ngomong sama Aki kan gak enak juga, takutnya Aki marah. Iya kan awalnya pertama Aki yang ngasih jeruk nipis, terus diinin ya kan. Yang kedua Aki minta, nah sampai yang ketiga nih sangkanya Aki iseng lagi dipanggil sama Pak Ustadz ya. Tapi saya bilang, saat yang ini terakhir saya murni, saya nggak gangguin apa-apa. Saya bilang benar saya bilang saat yang ke satu kedua emang saya iseng, yang ketiga ini kepala lah katanya sama teman Manggarai itu saya nggak pernah iseng, saya bilang. Nah sekarang gini Ki, ini kan sebelum dia neror sama tetangga-tetangga semua, saya mau ngajak Aki ke Manggarai lah. Mau ngapain Ustaz? Coba saya juga mau nanya lagi, nanti saya iniin gitu, mau disepunain gitu Bang, maksudnya gitu. Mau gak? Ya udah nggak apa-apa ya. Kapan Ustaz? Ntar malam ya, ini kan masih siang, kita kena warga, ntar malam aja kita ke sono. Ya udahlah, itu jam 8 saya berangkat tuh Bang ya, sama warga itu saya didampingin warga 10 orang tuh Bang. Berarti saya berjalan 12 orang tuh, nggak mau sama saya gitu. Pakai motor ke Stasiun Manggarai itu Bang ya. Stasiun Manggarai udah nyampe, yang lain pada nunggu di luar tuh, yang 10 orang, yang 2 saya masuk Bang sama Ustadz ke. Jadi berdua doang Aki sama Ustadz. Masuk dulu ke, lapor dulu ke BCKA. Nah itu nanya Ustadz, katanya dapat berita di sini ada pala melayang, katanya orang BCKA. Betul, itu malam dibilang. Oh gitu. Bisa gak saya mau gini? Kalau Ginari belum bisa saat kata yang punya BCKA-nya. Kalau mau nungguin kereta terakhir ekonomi dari kota ke Bogor. Itu soalnya jalurnya masih aktif. Kalau udah habis kan nggak aktif. Ya kalau Ustadz udah kelar itu jam 10, berarti itu Ustadz bisa kita ituin. Tapi kalau masih aktif kereta jangan dulu, masalah terganggu kereta, kita orang pada ngumpul ya kan. Jadi bahaya lagi dibilang. Ya udah, ditunggulah di Stasiun Manggarai saya mau Ustadz sama teman-teman saya tuh 10 orang gitu. Nah saya nongkrong tiba-tiba BCA tuh datang. Mau Ustadz, Pak, oh ya Pak, ya silakan kita udah habis ini yang terakhir udah jalan, ya udah silakan. Ya udahlah, udah siap-siap tuh ya Ustadz, saya udah semua siap-siap. Nyebrang lah itu ke peron Bang, jadi jangan kereta saya nyebrang ke peron. Nah terus yang peron mau terakhir Ustadz nahan teman saya sama orang BCA, jangan ikut, kamu nunggu sini aja pada lihat di peron, saya mau masuk di ini, tau gak Bang, gerbong kereta untuk Jawa tuh Bang. Oke. Nah itu, nah saya masuk di situ sama Ustadz, gerbong kereta itu Bang, yang untuk apa nih, yang untuk sayuran tuh Bang, ayam itu kagak ada bangku Bang, nggak ada apa-apa, itu kan kosong semua. Ya di situ, disitulah saya suruh duduk sama Ustadz, Ustadz juga duduk. Ya kalau saya sih namanya ini ya biasa duduk sama Ustadz, ya udah. Nah Ustadz, udah kamu diam aja ya, ini saya panggil dulu dibilang. Dipanggil lah sama Ustadz, itu saya nggak tahu bacaan apa, dipanggil sama Ustadz Bang. Nah pas dia baca saya nggak ngerti bacaan apaan, udah. Nah nggak lama kemudian ada 10 menit kepala melayang Bang. Ya itu belum masuk gerbong, saya lihat dari ujung. Pala saya bilang gitu, pala udah kamu diam gitu. Tapi asli itu laki ngeliat. Bener Bang, pelayan itu bener. Masuklah gerbong. Nah, baru badan gue goyang Ustaz. Berinding gue kabur, jangan kabur udah diam lu, malah kabur dudak lu gitu. Udahlah, saya takut, ya udah saya diam udah. Akhirnya nggak itu lama, mau satu gerbong itu pala diam Bang di situ. Diam di situ pala gitu. Nah udah, Ustadznya udah kamu diam aja di sini, saya mau nyamperin dulu. Saya takut, gak ada apa-apain. Lu diam aja di sini, jangan kemana-mana. Lu aman di sini. Pokoknya lu lari, lu bubar. Saya ketakutan saya, udahlah, ya Ustadz, oke lah, saya tunggu sini. Udah saya diam aja, saya udah berinding tuh Bang, udah keluar keringet tuh Bang, takut itu Bang. Waduh, kepala lagi gimana sih Bang, saya bilang. Udah, itu Ustadz marahin kepala, dia ngomong apa saya nggak tahu ya kan.
orang agak jauh kan jaraknya, dia ngomong udah jadi aja. Nah udah ada berapa menit Ustadz balik lagi ke saya bang. Ustadz duduk ini, dia bilang dia mau disempurnain bang sama badannya gitu. Dan juga dia mau nyari aki, mau terima kasih bang. Seperti itu. Cuman saya bilang boleh Ustadz terima kasih, cuma kalau ini buat terima kasih saya sebur jantung saya bilang. Sama aja kayak gimana ya kayak gitu. Ya sama sih Ki, misalkan saya juga seperti itu ya saya juga kabur. Nah terus saya tanya lagi kenapa itu badan ke rumah saya Ustadz. Ya dia minta ngasih unjuk palanya di mana. Maksudnya Akiti anterin tuh badan. Lah saat saya kalau kayak gitu bisa mati dulu diri saya bilang. Waduh kasar udah lu diem aja banyak deh. Udah lu jangan mana-mana nih, gue panggil badannya lagi. Dipanggil lah tuh badannya, cuman gak jadi depan bang, jadi belakang. Pas jalan bang, wah saya langsung gini lagi. Wah itu bang, saya mau kabur, bisa ditarik, jangan diem, tutup mata, tutup. Ya tutup mata gitu. Saya pikir mau nunjuk saya bang, tahu tuh di jalan pinggir saya bang. Tuh udah lewat tangga ini, set jalan tuh di dekat kepalanya dia bang. Jadi bawahnya badan, kepala di atas bang, kayak gini. Habis itu saya suruh melek, melek, kagak ada apa-apa tuh. Wah, set badan tuh kepala lu bisa. Udah lu diem. Nih gua satu ini, gua mau sempurnain lagi, dibilang gitu. Namanya saya tuh bang keringet. Nggak habis ngocor bang, ngocor terus. Tapi posisi Aki di situ cuma berdua sama Pak Ustadz. Berdua bang. Nah, aku Ustadz bilang, yang penting lu jangan kabur. Kalau kabur lu udah, dibilang. Ya nggak tahu dia udah apa, saya nggak ngerti. Apa yang nakutin saya nggak tahu tuh bang ya gitu. Nah dari situ saya diam. Udah, Ustadz baca apa saya nggak tahu. Itu kepala turun tuh bang akhirnya ke leher dia bang. Yang bekas putusan dia tuh nyambung dia bang. Nah saya liatin gitu, dia nyambung tuh bang. Nah terus Pak Ustadz doain lagi, tiba-tiba hilanglah dia bang. Terus udah hilang ini Pak Ustadz dari ini udah sempurnain ya. Kamu lain kali kalau menolong jangan iseng. Kan saya bilang ini nggak iseng. Iya ya oke loh yang ini nggak iseng, tapi yang dua kan iseng itu. Jadi kamu kalau mau nolong orang jangan iseng gitu aja dibilang. Nah kamu kan kemarin mau dicekek karena darah kamu dikasih jeruk tipis darahnya dia karena itu lu mau dicekek gitu. Nah sekarang udah selesai semua, udah semua kelar. Aki mau kemana silakan, nggak ganggu lagi. Udah disaikin semua sempurnain udah. Ya udahlah itu saya keluar tuh bang ya dari stasiun Manggarai, ketemuin anak-anak, ketemu di BCK, terus satu ngomong BCK gini udah ya orang pihak BCK terima kasih juga sama Ustadz karena udah disatuin sempurnain. Takut ya kan ngeliat orang yang dikata takut kabur ada kereta bang ditabrak. Namanya kita kan nggak tahu bang kereta itu gitu. Itulah bang. Jadi yang sesosok tanpa kepala itu yang gobrak-gobrak di teras rumah Aki itu mungkin dia mau minta tolong, minta terima kasih mungkin sama Aki itu ya kali ya. Nah karena Aki saking takutnya ya di situ sempat ini juga ya Ki ya. Betul bang. Sempat apa namanya mulut ya Ki ya. Sebar rame lebar itu bang. Jadi yang masalah pala itu juga pun pala doang terbang yang tadi bilang Aki sempat viral juga ya Ki. Iya bang, betul bang. Ya saya juga kalau misalkan ditemuin seperti gitu Ki, buset badan doang tanpa kepala gimana juga ya Ki. Ya makanya saya bilang saya keringet nggak habis bang. Ini baju saya pakai jadi kering sampai lepek bang, kayak udah kerendam sama air gitu bang. Udah saya ketakutan saya tuh bang. Tapi emang bener Ki ceritanya, menurut saya sih tradisi juga ya Ki. Dari pertama yang Aki nemuin sampai yang kedua badannya bisa sama kepalanya. Betul bang. Wah itu menurut saya kayaknya tradisi juga lah ceritanya Ki. Iya, bang. Oke Ki, ada pesan-pesan gak nih Ki buat teman-teman yang udah nonton nih Ki? Ya kalau saya bilang ya kalau mau nolong orang kata ikhlas, jangan kayak saya gangguin tuh buat main kayak tangan. Kalau itu mau tabrak kereta jangan kayak saya, masukinlah ke kantong. Jangan tangan buat dimainin, dan juga darah jangan dikasih jeruk tipis. Saya itu dari orang saya nyatakan dengan diri saya sendiri. Karena Aki cuma lu kata orang nggak mungkin Aki mau buktiin gitu kan. Ini saya yang ngalamin sendiri
mereka jangan sampai bang kayak saya. Akhirnya Aki kena. Sekarang gini aja, ngambil baiknya, buruknya dibuang bang. Oke, itu yang pasti Ki, seperti itu. Betul bang. Mungkin ini ceritanya pengalaman hidupnya Aki ya. Betul bang. Di tahun berapa tadi Ki? 85 bang. Oh, di tahun 85. Ya. Nah, mudah-mudahan sih ya nggak ada seperti yang kayak Aki ini ya, nolongin dengan ikhlas ya Ki. Iya bang. Oke Ki, saya akhiri ceritanya sampai di sini Ki. Iya bang. Terima kasih banyak Aki udah mau bercerita di tempat waktunya di channel HG. Semoga keluarga dan Aki sehat selalu Ki. Amin bang. Nah buat teman-teman kalau pengen dengar cerita dari Aki masih banyak punya pengalaman cerita tentang hidupnya ya Ki. Iya bang. Bisa komen sebanyak-banyaknya nih di bawah ini. Bang. Oke, terima kasih Aki juga buat teman-teman. Terima kasih yang belum subscribe, bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di video-video Hendrik Gimanto. Seperti biasa, yang mau jadi narasumber seperti Aki, caranya gampang banget. Bisa DM Instagram Hendrik Gimanto atau hubungi WhatsApp yang saya cantumnya di bawah ini nih. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya dan Aki, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.